Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang operasi hitung pecahan. Materi ini ada di matematika kelas 5 SD atau MI. Nah, untuk hari ini kita akan fokus pada perkalian dan pembagian pecahan. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang perkalian pecahan. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pada pembagian pecahan. Pembagian pecahan. Sebelum melakukan pembagian pecahan, kita harus tahu dulu kebalikan dari suatu pecahan. Nah, kebalikan dari pecahan itu, misalnya kebalikan pecahan 2/5. Di sini kita bisa lihat pembilangnya adalah 2 dan penyebutnya adalah 5. Kebalikannya, pembilangnya menjadi penyebut dan penyebutnya menjadi pembilang. Jadi kebalikannya adalah 5/2. Contoh lain, kebalikan dari 7/2, kita bisa lihat pembilangnya 7 menjadi penyebut dan penyebutnya 2 menjadi pembilang. Jadi kebalikan dari 7/2 adalah 2/7. Nah, selanjutnya kebalikan dari 2. Nah, karena 2 ini sama dengan 2/1, berarti kebalikannya adalah 1/2. Kalau kebalikan dari 3 berarti 1/3, kebalikan dari 4, 1/4, dan seterusnya. Nah, pembagian pecahan sama dengan mengalihkan dengan kebalikan pembaginya. Jadi, dalam melakukan pembagian pecahan nantinya, kita sebenarnya menggunakan perkalian pecahan, tapi kita menggunakan kebalikan pembaginya. Contoh. Yang pertama, pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Jadi, kita lihat di sini contohnya adalah 6 bagi 1/4 atau 1/4. Nah, 6 bagi 1/4 ini kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Jadi 6 kali, jadi tanda baginya berubah menjadi tanda kali 6 kali. Nah, 1/4 ini kita ubah menjadi kebalikannya. Kebalikan dari 1/4 ini adalah 4/1. Jadi 6 bagi 1/4 sama dengan 6 kali 4/1. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perkalian pecahan. Nah, kalau bentuknya seperti ini, langsung saja bilangannya kita kalikan dengan pembilang. 6 kali 4, 24. 24 dibagi 1, tetap 24. Jadi 6 bagi 1/4 itu sama dengan 24. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Di sini kita bisa lihat pecahannya adalah 3/4. Ini 3/4 dibagi dengan 6. Pecahan 3/4 dibagi dengan bilangan asli 6. Jadi sama dengan contoh sebelumnya, pembagian kita ubah menjadi perkalian. Nah, ingat bahwa 6 itu sama dengan 6/1. Jadi 6/1 ini kebalikannya adalah 1/6. Jadi 3/4 bagi 6/1 kita ubah menjadi 3/4 kali 1/6. 3 dikali 1 hasilnya 3. Kemudian 4 kali 6 hasilnya 24. Nah, untuk menyederhanakannya kita sama-sama bisa dibagi dengan 3. Pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi dengan 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, dan 24 dibagi 3 hasilnya adalah 8. Jadi 3/4 bagi 6 itu sama dengan 1/8. Untuk lebih paham, kita ke bentuk pembagian yang lain. Berikutnya pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Di sini kita bisa lihat bilangan aslinya adalah 6. Kemudian pecahan campurannya adalah 1/4. Jadi sebelum melakukan pembagian ini, bilangan pecahan campurannya itu kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi 6 bagi 1/4
1/4 ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 1 kali 4 tambah 1. 1 kali 4 itu hasilnya adalah 4, tambah 1 hasilnya 5. Jadi 1/4 itu sama dengan 5/4. Nah, sekarang 6 bagi 5/4. Ingat, untuk pembagian kita ubah menjadi bentuk kali, tetapi pembaginya dibalik. Jadi 5/4 diubah menjadi 4/5. Kebalikan dari 5/4 adalah 4/5. Jadi 6 kali 4/5. Perkalian seperti ini sudah ditemukan di video sebelumnya. 6 kali 4 hasilnya 24. Penyebutnya adalah 5. Jadi 24/5. Ini adalah pecahan biasa. Kalau kita mau ubah kembali menjadi pecahan campuran, berarti 24 bagi 5 hasilnya adalah 4, bersisa 4. Jadi 24/5 sama dengan 4/5. Sehingga 6 bagi 1/4 sama dengan 4/5. Kita lanjut ke contoh pembagian pecahan berikutnya. Pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Di sini kita bisa melihat 1/4 ini adalah pecahan campuran. Kemudian 8 ini adalah bilangan asli. Nah, sekali lagi kalau kita menemukan pecahan campuran, silahkan diubah menjadi pecahan biasa. 1 kali 4 ditambah 1 jadi 5/4. 5/4 bagi 8 artinya sama saja 5/4 bagi 8/1. Nah, sekarang tanda bagi ini kita ubah menjadi perkalian, tetapi pecahan pembaginya diubah kebalikannya. Jadi 8/1 kita ubah menjadi 1/8. Sehingga 5 kali 1 hasilnya 5. 4 kali 8 sama dengan 32. Jadi 1/4 bagi 8 sama dengan 5/32. Kita lanjut ke contoh bentuk pembagian pecahan yang lain. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, kita lihat 2/4 dibagi 3/5. Nah, 2/4 ini merupakan pecahan campuran, sedangkan 3/5 ini merupakan pecahan biasa. Jadi, sebelum melakukan pembagian, kita ubah 2/4 ini menjadi pecahan biasa. 2 kali 4 hasilnya 8, tambah 1 hasilnya 9. Jadi 9/4. Nah, 9/4 ini kita bagi dengan 3/5. Operasi pembagian kita ubah menjadi kali, tetapi 3/5 diubah menjadi kebalikannya, yaitu 5/3. Jadi 9 kali 5 hasilnya 45, 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Jadi 45/12. Nah, ini bisa disederhanakan sehingga bentuk pecahan campurannya adalah 3/4. Jadi 2/4 bagi 3/5 sama dengan 3/4. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Jadi sama-sama pecahan campuran. Kita lihat di sini pecahan campuran yang pertama adalah 2/3/4 dibagi dengan 1/1/5. Jadi kalau mau membagi keduanya ini harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. 2 kali 4, 8 tambah 3 hasilnya adalah 11. Jadi 11/4. 1/1/5, 1 kali 5, 5 tambah 1 hasilnya adalah 6. Jadi 1/1/5 ini sama dengan 6/5. Nah, ini 11/4 bagi 6/5. Ingat, kalau mau membaginya kita ubah menjadi perkalian, tapi pecahan pembaginya 6/5 diubah menjadi kebalikannya 5/6. Jadi sekarang kita sisa kalikan, 11 kali 5 hasilnya 55 dan 4 kali 6 hasilnya adalah 24.
Pecahan campuran dari 55 per 24 itu 55 kita bagi dengan 24, hasilnya adalah 2, sisanya adalah 7. Jadi 23 per 4 bagi 1 per 5 sama dengan 27 per 24. Nah, selanjutnya yang terakhir kita masuk ke soal cerita pembagian pecahan. Nah, contoh, Kak Huda membeli pita sepanjang 5 meter untuk tanda peserta kegiatan perkemahan penggalang. Pita tersebut akan dipotong dengan ukuran sama panjang. Setiap potongan panjangnya 1/5 meter. Berapa banyak potongan pita tersebut? Nah, dari pertanyaan ini, ingat bahwa kalau mengerjakan soal cerita berarti yang dilakukan yang pertama adalah membuat kalimat matematikanya. Nah, pita yang 5 meter ini kan dipotong-potong dengan masing-masing 1/5 meter. Artinya bahwa bentuk matematikanya atau kalimat matematikanya adalah 5 bagi 1/5. Langkah berikutnya adalah menyelesaikan kalimat matematika itu. Nah, di sini kan kalimat matematikanya adalah 5 bagi 1/5. Berarti kalau kita selesaikan 5 bagi 1/5. Ingat bahwa operasi pembagian kita ubah menjadi perkalian. Jadi 5 kali, nah 1/5 ini diubah menjadi 5/1 kebalikannya. Maka 5 kali 5 hasilnya 25 dibagi 1 sama dengan 25. Jadi pertanyaannya tadi di sini, berapa banyak potongan pita tersebut? Nah, jawabannya adalah, jadi banyaknya potongan pita adalah 25 potong atau 25 buah. Baik, itu saja pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.